Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di Halaqat Ilmu Hadis. Sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang penulisan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi dan di zaman sahabat. Kita ketinggalan satu maklumat yang sangat penting. Sebetulnya apa itu sahabat atau siapa itu sahabat? Sahabat berasal dari kata sahabah atau sahaba. Artinya sudah berbeda dari arti sahabat. Jika kita lihat dalam kamus, maka artinya yaitu yang sudah diberi arti khusus oleh ahlu hadzal fan atau oleh para ulama yang membahas tentang hadis Rasulullah SAW. Sahabat yaitu orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW semasa hidup beliau, kemudian masuk Islam atau meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, kemudian Rasulullah SAW itu utusan Allah, kemudian dia juga mati dalam keadaan Islam walaupun pernah murtad. Itu dia. Sahabat artinya man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi, dan beriman kepada beliau, wa mata 'alal Islam, dan wafat dalam keadaan Islam, walau takhallalat hurriddah, walaupun pernah murtad, tapi tetap dia dimasukkan dalam kategori sahabat jika beliau wafat dalam keadaan Islam. Itu arti sahabat. Sedangkan arti tabi'in yaitu orang yang bertemu dengan para sahabat dan meyakini atau masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam tentunya. Itu para tabi'in. Walaupun tabi'in itu ada yang hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW, tapi tidak memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan beliau. Seperti Sayyidut Tabi'in, Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu taala anhu. Beliau satu zaman dengan Rasulullah SAW, namun karena beberapa hal beliau tidak bisa berjumpa atau tidak bisa bertemu. Walau demikian, beliau masuk dalam kategori tabi'in dan orang yang paling terhormat di kalangan para tabi'in. Itu dia arti dari sahabat dan tabi'in. Pada zaman sahabat, kita sudah tahu penulisan hadis Rasulullah SAW. Mereka mempersedikit untuk penulisan atau mempersedikit periwayatan karena masalah siasah atau masalah politik yang terjadi saat itu. Dan terjadi fitnah di mana-mana, maka dipersedikitlah penulisan hadis. Nah, tapi masih ada beberapa peninggalan-peninggalan suhuf atau catatan-catatan hadis dari para sahabat. Catatannya siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Catatannya Sidna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan lain sebagainya, dan juga hafalan-hafalan mereka. Kemudian apa yang mereka lakukan dengan hafalan-hafalan ini dan catatan-catatan ini mereka ajarkan kepada para tabi'in. Baik itu kibar tabi'in, para tabi'in yang sudah akabir tabi'in atau yang sudah dewasa, atau sigar tabi'in, para tabi'in yang semasa kanak-kanak mereka ajarkan. Sampai pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Khalifah yang terkenal dengan keadilannya. Setelah beliau melihat nanti kalau misalkan hadis-hadis ini tidak dikumpulkan, yang sudah ditulis ya dalam beberapa suhuf atau dalam beberapa catatan, kalau tidak dikumpulkan khawatir akan hilang. Kemudian beliau memberikan titah kepada wali Madinah saat itu, yaitu Ibnu Hazm, Abu Bakar Ibnu Hazm radhiyallahu taala anhu, untuk mengumpulkan hadis. Beliau juga meminta Sayyidah Umrah binti Abdurrahman, yang mana beliau besar bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, untuk menulis apa yang beliau tahu. Kemudian hadis-hadis itu ditulis, dikumpulkan oleh Abu Bakar Ibnu Hazm
radhiyallahu taala anhu. Namun ada sedikit musibah, yaitu hilangnya catatan ini. Karena hilang catatan ini, kemudian diteruskanlah perjuangan itu oleh Abu Abdullah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in besar, khadimus sunnah, artinya yang apa? Yang ahli dalam ilmu hadis, baik riwayat atau dirayat, meneruskan perjuangan yang telah dimulai. Akhirnya disinilah dimulai fase kedua, yaitu fase tadwin atau asrul tadwin. Yang sebelumnya fase pertama yaitu asrul kitabah, fase penulisan. Sekarang mulai di akhir abad pertama. Jadi dari mulai abad Rasulullah SAW, abad para sahabat Khulafaur Rasyidin, sampai di akhir abad pertama, itu namanya asrul kitabah. Kemudian dimulai di akhir abad pertama, atas rekomendasi dan atas biaya dari khalifah yang sangat adil, yaitu Sidna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, memerintahkan, memberi titah untuk mengumpulkan hadis atau mengumpulkan suhuf itu untuk menjadi sebuah kitab. Ini namanya asrut tadwin atau pengumpulan. Tadwin dengan kitabah artinya berbeda. Kitabah itu penulisan. Tadwin itu pengumpulan apa-apa yang sudah ditulis dalam waraqah atau dalam sebuah media, kertas misalkan, atau pelepah atau apapun itu menjadi satu. Itu namanya mudawwan. Dan siapa yang dianggap sebagai pelopor tadwin sunnah ini atau pengumpulan, penggabungan suhuf ini, yaitu Sidna Abu Abdullah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala secara resmi, karena itu merupakan titah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.